Shalom saudara-saudara pejuang iman. Kita bersyukur akan kasih Tuhan dalam hidup kita sehingga kita bisa berjumpa kembali saat ini. Renungan kita hari ini adalah kuasa atas hidup dan mati. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 32 ayat 39, "Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku." Setiap tanggal 17 Januari akan tetap menjadi memori yang begitu jelas untuk waktu yang sangat panjang dalam benak seorang yang bernama Ali Moses. Dalam usianya yang ke-46 tahun, serangan terhadap hidup Ali yang hampir saja berakibat fatal di Nigeria Tengah berbalik menjadi suatu kesaksian yang penuh kuasa, yang diperuntukkan untuk menyentuh lebih banyak lagi kehidupan. Siang itu, pada hari saat musibah itu menimpa Ali sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya, ke keluarganya. Setelah seharian penuh bekerja, dia mendapat upahnya hari itu. Dan sama seperti yang selalu dilakukannya, setiap kali upahnya dibayarkan, dia telah merencanakan sesuatu yang spesial bagi keluarganya. Dalam perjalanan pulangnya, Ali mendengar suara tembakan. Rasa panik membuatnya berbalik dengan desakan untuk segera kembali ke tempat kerjanya secepat mungkin. Sayangnya, sebelum Ali tiba di sana, dia bertemu dengan sekelompok radikalis yang sedang geram. Para pengunjuk rasa yang telah dihasut menyerukan nama Allah dalam bahasa Arab, meneriakkan slogan-slogan yang kotor dan menghina Gubernur Jos yang beragama Kristen, dan menyerukan untuk membunuh orang Kristen yang disebut sebagai kafir. Hanya dalam hitungan detik, Ali menemukan dirinya terjebak dalam kerumunan massa. Dia pun dihujani dengan pukulan-pukulan yang kejam. Lebih dari 18 jam kemudian, Ali terbangun di rumah sakit. Tubuhnya yang bengkak, menggigil, dan dipenuhi dengan luka memar. Perwakilan dari kolega SALT Indonesia di sana, bernama Ishak, pergi mengunjungi Ali di rumah sakit. Tak lama setelah kejadian itu, untuk memberikan dorongan dan pendampingan, serta mempelajari tentang pengalaman Ali yang hampir mati di tangan kaum radikal. Dengan melihat rangkaian peristiwa yang terjadi, ternyata para penyerang Ali itu menguburkannya hidup-hidup. Ketika Ali sedang dalam keadaan tak sadarkan diri, Ali mengatakan orang yang telah menolongnya itu sebagai orang Samaria. Keesokan paginya setelah kejadian itu, seorang bernama Adon sedang berjalan melewati sesuatu yang terlihat seperti kuburan baru. Dia melihat ada gerakan pada timbunan pasir tersebut dan kemudian mendekat untuk menyelidikinya. Dengan sangat terkejut, dia dapat menebak bahwa sesungguhnya itu adalah manusia karena terlihat dari gerakan-gerakan yang ada di situ. Dia kemudian mencari pertolongan dengan segera. Dan polisi militer kemudian mengeluarkan Ali dari kuburan dangkal itu dan melarikannya ke rumah sakit. Pada awalnya para staf medis sulit untuk percaya jika Ali masih dapat bertahan hidup setelah 18 jam mengalami siksaan. Tetapi mendengar kesaksian Ali membuat orang-orang yang pada awalnya ragu justru semakin berpikir lebih dalam akan peristiwa itu. Setelah menghabiskan beberapa waktu lamanya di rumah sakit, Ali akhirnya pulih total. Ali pun berkata, "Saya sangat bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena telah menyelamatkan hidup saya dari liang kubur. Ini adalah mujizat. Tuhan menyelamatkan saya dengan caranya yang spesial. Sekarang saya percaya bahwa kuasa atas hidup dan mati tidak berada pada tangan siapa-siapa, tetapi hanya ada di dalam tangan Tuhan. Segala puji syukur hanya untuk Dia." Demikian Ali membagikan kesaksiannya dari ranjang rumah sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita responi renungan ini dengan berkata, hari ini saya akan hidup berkemenangan dengan kesadaran bahwa hidup dan mati saya ada dalam tangan Tuhan saya yang penuh kasih. Dan marilah kita berdoa untuk orang-orang Kristen yang berada di daerah rawan di seluruh dunia, seperti Nigeria Tengah, yang berhadapan dengan kematian dan ancaman kematian setiap harinya. Berdoa agar mereka memiliki kepastian yang sama tentang kuasa dan perlindungan Tuhan seperti yang dialami oleh Ali. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas keadaan kami saat ini.
Kami bisa ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Namun kami rindu berdoa untuk setiap tubuh Kristus di tempat lain yang karena imannya mereka harus mengalami penganiayaan. Biarlah Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka, beri penghiburan, sukacita dan damai sejahtera, dan biarlah mereka bisa melewati ujian iman ini dengan senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.